Saya punya bro apa gitu. Ini kan kita di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi Badan ad hoc terkait dengan pemilu 2024 dan launching Siakban dan Sipol. Dalam kegiatan yang tadi kita sama-sama saksikan, tentu ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, untuk ke depan, penyelenggara pemilu ini, khususnya di Badan ad hoc itu, PPK BPS, itu akan menggunakan aplikasi, sistem informasi anggota KPU dan juga Badan ad hoc. Nah, semua proses mulai dari rekrutmen sampai dengan semua proses rekrutmen selesai itu menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan bagaimana calon-calon penyelenggara pemilu ini itu bisa tersaring dan terjaring dengan mekanisme yang akuntabel dan transparan. Kedua, pemilu belajar dari hasil pemilu 2019 yang lalu. Kita tentu mendapatkan juga hal-hal yang menjadi pengalaman yang kurang baik lah ya, atau pengalaman yang banyak sekali yang harus kita evaluasi dan pelajari untuk tidak terjadi lagi. Misalnya ada sekitar 412 penyelenggara kita itu sakit. Kemudian ada sekitar 6 orang gugur. Ya, dengan beberapa penyebab, ya, ada yang penyebabnya itu komorbid, bawaan. Ya. Kemudian juga tekanan pekerjaan, karena 2019 itu pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dengan sistem 5 kotak, tidak terpisah antara pilpres dan pilcaleg. Bagaimana ke depan? Ini serentak, bukan hanya pemilunya nasional sebagaimana 2019, tapi dalam waktu yang berdekatan kita juga akan menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, tentu ini bebannya berat, sehingga hal-hal yang menjadi catatan kita pada masa-masa yang lalu itu, ya, itu tentu ada perbaikan regulasi, ya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, antara lain misalnya batas atas usia, ya, itu sudah mulai diatur. Kalau dulu yang diatur itu hanya batas bawah, ya, yaitu usia yang 17 tahun. Tapi atasnya enggak, sepanjang dia masih sehat. Nah, sekarang itu dibatasi, ya, sampai usia paling lama itu 55 tahun. Kita juga harus pastikan lebih awal, supaya teman-teman ini ketika menjalankan tugasnya itu juga kondisinya dari sisi tidak hanya baik dari sisi kapasitas, tetapi juga ditopang oleh kesehatan yang baik. Nah, sehingga beban pekerjaan yang puncak itu mereka bisa tetap laksanakan pekerjaannya juga dengan tidak terganggu kesehatan maupun fisik dan mentalnya. Ketiga, kita berharap, ya, dengan penggunaan sistem informasi ini maka tersedia menjadi bank data, ya, bagi kami penyelenggara pemilu, ya, untuk bahan-bahan kita evaluasi dan bagaimana penyelenggara pemilu itu dokumen-dokumen mereka dalam proses itu kita bisa kita lihat hasil-hasilnya dan bisa kita dokumentasikan. Kemudian juga ada Simpek, jangan lupa. Simpek itu juga itu terkait dengan data pegawai, manajemen kepegawaian. Nah, itu nanti dengan data yang akan masuk melalui Simpek itu, maka mekanisme promosi, mekanisme pembinaan kepegawaian, disiplin, karir, kesejahteraan,
itu juga akan termonitor, ya, karena data-data pegawai kita juga sudah masuk. Dan jangan lupa bahwa di Bali sekalipun maka harus ada orang-orang yang bisa menjalankan itu, ya, karena ada prinsip the man behind the game, ya, di mana secanggih apapun peralatan yang dimiliki atau teknologi itu tergantung siapa yang berada di balik alat itu, ya, untuk yang mengoperasionalkan. Maka pada prinsipnya kami penyelenggara sangat senang, ya, memberi apresiasi kepada KPU Republik Indonesia atas diluncurkannya Simpek maupun Siakba ini. Kemudian terkait kami selaku tuan rumah, ini pertama kali sepanjang sejarah KPU ada di Sulawesi Tenggara. Maka ini kegiatan besar yang kami laksanakan untuk pertama kali 514 kabupaten kota, ya, masing-masing kabupaten kota itu 2 peserta, ya, komisioner membidangi SDM dan juga operator. Kemudian juga 34 provinsi, 3 orang per provinsi, ya, mulai dari anggota KPU yang bidang SDM, kemudian kepala bagian dan juga operator. Nah, kepercayaan ini tentunya bagi kami mengandung tanggung jawab, ya, yang harus kita pertahankan, bahwa KPU RI sudah bisa memberi kepercayaan kepada kita, ya, Sulawesi Tenggara ini untuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan event KPU yang pesertanya luar biasa banyak, ya, sekitar kurang lebih 1.300 orang. Sehingga kita lihat di hotel-hotel, ya, kemudian di tempat-tempat kuliner, wisata kuliner, itu hidup semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.